Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa awliya'illahi min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bariha, khususan ila ruh Ibrahim summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, summa ila arwahi Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi, summa ila arwahi Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, summa ila arwahi Syekh Naqi Jarabani bin Hajiradin Mas'alullah. Allahumma inna nas'aluka bi mu'jizatihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim wa bi manfaati ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila ruh thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma adkhilhum al jannah
wa idhum min azabin narin fitnatih bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang masih memberikan taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia untuk melaksanakan perintahnya beribadah sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, serta segala aktivitas kita dicatat aktivitas yang bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya akan membacakan satu kitab Nashaihul Ibad, bab khumasa, makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu an Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu, az-zulumatu khamsun was-siraju laha khamsun. Makalah yang keempat diterima dari sahabat
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya kegelapan-kegelapan itu ada 5 dan penerangnya juga ada 5. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun wasirajulaha at-taqwa. Artinya cinta dunia itu merupakan kegelapan. Jadi kalau orang hidup di alam dunia, dia cinta dunia, maka hidupnya akan gelap. Dalam artian, kalau orang sudah cinta dunia, maka dia itu tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Termasuk segala perilakunya pun sudah tidak bisa dikontrol lagi. Yang dia pikirkan, yang dia cari hanya kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang dia cari bagaimana dia hidup di alam dunia ini penuh dengan kemewahan, penuh dengan kemegahan, tanpa memperdulikan lagi apakah mencarinya dari jalan yang diperbolehkan ataupun tidak. Kita hidup di dunia ini perlu dunia. Sebab segala sesuatu ketika kita tinggal di dunia, tentu kita pun membutuhkan hal yang berkaitan dengan dunia. Hanya saja dunia itu harus kita jadikan fasilitas, harus kita jadikan alat untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat kelak. Bukan berarti hidup kita di dunia ini harus miskin, melainkan bagaimana ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita manfaatkan kekayaan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cinta dunia, dimanapun dia berada, yang dia pikirkan hanya dunia dan dunia, melupakan kehidupan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat kelak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya cinta dunia itu merupakan pangkalnya dari setiap kesalahan. Ya. Jadi berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu
itu berawal dan yang paling utamanya akibat daripada cinta dunia. Ya. Maka kita harus bisa nempatin kapan urusan dunia, kapan urusan akhirat, bahkan kita usahakan urusan dunia pun jadi urusan akhirat sehingga mendapatkan pahala yang banyak. Wasirajulaha at-taqwa, dan penerangnya, lampunya adalah takwa. Apa itu takwa? Di sini dijelaskan ai al-ihtirazu, menjaga bita'atillahi, dengan taat kepada Allah, an uqubatihi, jauh daripada siksaan Allah. Jadi penerangnya adalah menjaga dengan taat kepada Allah, takut daripada siksaannya. Jadi ditanamkan dalam hati ini, ya, bagaimana menjalankan perintah Allah, begitupun menjauhi larangannya. Jadi kalau kita hidup di alam dunia dibarengi dengan takwa kepada Allah, maka kehidupan kita, segala perilaku kita akan terjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang bertentangan baik dengan ajaran agama dan juga ajaran atau aturan pemerintah. Jadi tanamkan rasa takut, ya, ketika kita sudah mempunyai pikiran-pikiran yang enggak baik, ada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya merugikan kita, maka tanamkan dalam diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakwa. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ya. Jadi kalau sudah tertanam dalam hatinya rasa takut kepada Allah, ya, maka insya Allah dia akan bisa menjaga dirinya. Dan kalau orang sudah takwa semuanya, sudah takut semuanya kepada Allah, walaupun tidak ada penjara, walaupun tidak ada ancaman yang sifatnya dunia, maka tetap dia berkomitmen menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya orang itu perlu dibangun dulu mentalnya. Dibangun dulu keimanannya, supaya timbul dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dalam hatinya nggak ada rasa takut kepada Allah, biarpun penjara, ya, dibangun dengan kokoh, biarpun aturan aturan ditegakkan dengan berbagai macam aturan, tapi dalam hatinya
tidak ada takwa kepada Allah, maka ancaman-ancaman itu tidak akan membuat dirinya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh aturan-aturan, baik itu agama ataupun pemerintah. Ya, makanya tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Kita enggak sholat, takut kalau satu saat kita diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mau berbuat maksiat, takut ketika kita maksiat azab Allah turun kepada kita. Kita ingin berbuat hal-hal yang dilarang oleh aturan-aturan, maka kita takut akan akibat yang akan kita dapatkan. Terlebih hal yang utama yang membuat murkanya Allah kepada seorang hamba, yaitu perbuatan dosa. Ya. Yang kedua, wadzanbu zulmatun wassiraju lahu at-taubatu. Dosa itu merupakan kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Ya. Kalau orang sudah banyak berbuat dosa, maka nanti akan timbul dalam dirinya sifat putus asa. Kalau sudah timbul sifat putus asa, maka apapun yang dia lakukan itu pun kembali tidak dipikirkan apakah diperintahkan oleh Allah ataupun sebaliknya. Ya, coba kita tanya, kalau orang yang sering mabuk-mabukan, ya, ketika dinasehati apa jawabannya? Nanggung, biarin aja. Mungkin saya mah udah ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Ya, ada pelacur, ditanya, berhenti melacurnya, jangan dilanjutkan. Apa jawabannya? Nanggung, saya ini sudah tidak berharga lagi, nanggung hina di hadapan masyarakat pun saya sudah tidak mempunyai kehormatan lagi. Ingat, ya, segala perbuatan dosa itu bisa dihapus dengan cara bertaubat. Bahkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122, dalam akhir ayat tersebut Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang bertaubat, dan juga Allah mencintai kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Jadi bagi orang yang beriman, ya, walaupun dia berbuat dosa, maka bersegeralah ditutup dosanya dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Bahkan Allah senang kepada para pendosa, tapi dia juga rajin bertaubat kepada Allah, rajin minta ampun kepada Allah, daripada orang yang rajin taat kemudian dia merasa dirinya bersih sehingga dia tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan catatan perbuatan dosanya tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kalau orang berbuat dosa kemudian disengaja, ya ini bisa jadi termasuk menyepelekan bahkan merendahkan yang namanya perbuatan dosa. Ya. Yaudah, sekarang mah berbuat aja ya semau kita, tarkan besok tobat lagi. Gitu ya. Ya, sekarang mah udah semau kita aja. Ya, berbuat apa juga silahkan. Ntar bentar lagi bulan puasa kita taubat. Nah, ini namanya bisa jadi termasuk menyepelekan yang namanya dosa. Tidak boleh demikian. Tidak ada dosa besar ya andaikan tidak dilakukan dengan dosa kecil. Justru dengan hal yang kecil semakin lama semakin berkumpul akan menjadi tambah besar, bahkan bisa jadi menutupi seluruh perbuatannya dengan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatan." Apabila seorang hamba dia berbuat dosa, berbuat satu kesalahan, maka ditulis dalam hatinya itu satu titik keburukan. Ya. Begitu. Maka ketika dosanya ya ditutup dengan istighfar, dengan taubat, maka orang tersebut akan bersih daripada perbuatan dosa. Makanya bertaubat ya. Selesai sholat banyak istighfar gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosa kesalahannya diampuni oleh Allah, tapi Rasul ya tidak pernah melewatkan dalam satu hari itu menurut satu pendapat 100 kali istighfar, menurut satu pendapat 70 kali istighfar. Rasul yang sudah dijamin. Ya, kita yang enggak ada, kita tidak ada yang jamin ya, tapi kita masih berat untuk beristighfar. Ya. Gitu. Kalau dalam satu waktu sholat wajib 3 kali istighfar, ya kali 5 baru ya 15 kali. Itu ya. Itu pun istighfarnya ya kayak ogah-ogahan. Ya. Gitu. Maka ya tutup dosa-dosa kita, kesalahan kita dengan bertaubat supaya hidup kita tidak dalam kegelapan. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Artinya kuburan itu merupakan kegelapan. Jadi di dalam kubur itu gelap, Pak. Ya. Kita dari secara zohiriyah saja kita lihat, masya Allah, ya, di kuburan 1 meter kali 2 meter, tingginya kadang 1,5 meter, kadang 2 meter, itu pun ditutup dengan kayu, ditutup dengan tanah. Dari segi zohiriyah aja kelihatan begitu sempitnya di dalam kubur. Ya, sudah pasti begitu gelapnya di dalam kubur. Ya, maka ketika ya di dalam kubur itu kegelapan, penerangnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang sering membaca kalimat tersebut, bahkan di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tersebut, maka di akhirat kelak di dalam kubur akan mendapatkan keluasan, akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, ya, Innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada api neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena akhir hayat itu sesuai amal perbuatan, Pak. Kalau kita rajin zikir, insya Allah meninggalnya dalam keadaan zikir. Kalau orang semasa hidupnya ya banyak bermaksiat, maka bisa jadi akhir hayatnya bermaksiat. Itu ya. Kan itu sudah ditentuin oleh Allah. Orang kalau mau masuk neraka ya masuk aja, dah begitu. Orang kalau dimasukin surga ya dimasukin saja sama Allah walaupun dia pendosa. Ingat, Allah memberikan jalan bahwasanya dengan cara beriman dan bertakwa orang akan masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, terus ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai yang kekal abadi di dalamnya. Allah memberikan cara kalau ingin masuk surga, beriman dan juga beramal soleh. Gitu. Ya. Jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah. Akhir hayat jarang, Pak. Sampai saat ini saya belum menyaksikan
ada orang sakarat, ya, dia ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, itu, ya. Maka perlu diingatkan ketika ada orang sakarat menjelang ajal tiba, ya, dituntun dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, wal akhiratu zulmatun. Akhirat itu merupakan kegelapan. Aili kathratil ahwali, karena banyaknya kesibukan, banyaknya kerepotan, ya. Jadi di akhirat itu, ya, banyak sekali, ya, kerepotan. Sebab di sana tidak bisa meminta tolong lagi kepada saudara, tidak bisa meminta bantuan lagi kepada teman, melainkan menghadapi permasalahan akhirat itu dengan diri kita masing-masing. Maka penerangnya adalah amal solih, ya. Jadi ketika orang banyak beramal soleh, maka di akhiratnya dia akan mendapatkan kemudahan, di akhiratnya pun akan menjadi terang, ya. Dalam hadis Rasulullah, Rasul bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan merendahkan sedikit pun dari kebaikan. Carilah kebaikan tersebut, walaupun kebaikan itu sedikit, sebab bisa jadi dengan kebaikan yang sedikit akan mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah. Jadi jangan punya pikiran, amal kayak begitu nggak mungkin bawa kita ke dalam surga, nggak mungkin bisa nyelamatin kehidupan kita. Tidak boleh, tapi bisa jadi dengan amal yang sedikit itu membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kan banyak kisah, ya, bagaimana seorang perempuan masuk neraka gara-gara ngandangin kucing, gak dikasih makan, gak dikasih minum, ya. Kan ada kisah bagaimana seorang pelacur memberi minum, ya, anjing yang sedang kehausan, bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan seorang ulama ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Jawabannya, karena saya sering mengarang kitab, banyak orang yang tertarik untuk berbuat kebaikan. Jawabannya bukan itu, melainkan Allah ridho ketika engkau memberikan minum kepada seorang lalat yang sedang kehausan. Subhanallah, ya. Maka di jalan ada kotoran, ya, di jalan ada yang membahayakan, kita ambil, kita buang. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan ini, ya, mengantarkan saya ke dalam keridhaan Allah, ya. Itu
Jangan nyari-nyari petugasnya. Ini mana ya petugasnya nih? Itu apaan Pak? Tuh ya, kulit pisang, buangin sono gitu. Padahal kesempatan pertama kebaikan buat dia. Ya, begitu. Jadi ya, yang keempat, di akhirat itu gelap, penerangnya adalah amal wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, demi waktu asar sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan juga beramal soleh. Yang kelima ya, yaitu wasiratu zulmatun. Sirat itu merupakan kegelapan. Harus kita yakini, dan ini sebagian daripada akidah sam'iyah, bahwasanya manusia ketika di akhirat kelak akan mengalami yang namanya melewati sirat. Sirat dijelaskan oleh ulama lebih kecil ya dari rambut dibelah 7, lebih tajam daripada tajamnya pedang. Maka setiap manusia akan melewati sirat tersebut. Andaikan dia bisa selamat, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Andaikan dia celaka, maka dia pun akan masuk ke dalam neraka. Maka sirat itu merupakan kegelapan. Ya, wasiraju lahul yakinu, sedangkan penerangnya adalah yakin dengan menyatakan, membenarkan dengan adanya alam gaib dalam hati kita, tidak ada kerugian, tidak ada keraguan. Maka kita yakin ya atas kebesaran Allah ya. Bahkan kan dijelaskan orang yang rajin menjaga sholat 5 waktunya, nanti ketika dia melewati sirat bagaikan kilat. Ya. Jadi begitu dia melewati langsung sampai ke dalam surga. Ya. Bahkan di antara manfaat berkurban ya, orang pun bisa melewati sirat dengan selamat. Ya. Maka yakin ya akan sayangnya Allah kepada hambanya, yakin dengan kasihnya Allah kepada hambanya termasuk kepada kita, maka kita pun insya Allah bisa melewati sirat tersebut dengan selamat, dan kita pun masuk ke dalam surga. Makanya nggak boleh ada keraguan. Ya, umpama bagaikan rambut dibelah 7, lebih kecil dari rambut yang dibelah 7, tajamnya melebihi pedang, ya nggak mungkin gitu bisa lewat. Ya, tidak boleh demikian. Sebab ketika Allah berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Ya. Jadi 5 nasihat yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, ya,
kegelapan itu cinta dunia, penerangnya adalah takwa. Kedua, dosa itu kegelapan, penerangnya adalah taubat. Ketiga, kuburan itu gelap, penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keempat, akhirat itu gelap, penerangnya adalah amal soleh. Kelima, sirat itu pun kegelapan, penerangnya adalah yakin, ya, tidak ada keraguan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita pun terketuk kembali untuk bisa beramal soleh, sebab yakin amal soleh yang kita lakukan pada saat ini, ya, bisa menyelamatkan kita, bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah, rupanya cukup ya materi pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah gempa yang berada di Cianjur. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan juga Allah berikan kemudahan untuk bangkit kembali. Ya, nah, teman-teman saya berangkat hari kemarin, ya. Jadi di sana itu rumah udah nggak ada yang bisa digunakan karena udah pada hancur. Ya, alhamdulillah untuk makanan cukup, ya, bahkan lebih dari cukup. Sekarang yang dibutuhkan itu terpal buat tenda-tenda darurat. Karena setelah gempa jadi disusul hujan. Ya, jadi mereka benar-benar membutuhkan tempat tinggal. Ya. Ini bagi kita ada kesempatan yang Allah berikan rezeki, ya, silahkan nanti disumbangkan, ya. Saya mau aja umpama berangkat ke sana, silahkan, ya. Namun untuk hal yang darurat sekarang itu adalah terpal buat tenda, gitu, ya. Kita bantu saudara kita, ya. Mudah-mudahan ya musibah ini cepat berakhir. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita pun dijauhkan dari berbagai macam musibah, ya, gitu. Kita jangan punya sifat biarin aja begitu, ya, itu akibat ulah dia, gitu, ya. Tanggung aja resikonya sendiri, ya. Musibah itu bisa saja kapan saja datang kepada kita, ya. Jadi begitu saudara kita dapat musibah, kita pun bisa merasakannya, insya Allah, ya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidina wa talamidatina waj'alna wa iyahum minal ulama'il amilin imamal muttaqin solihina qaina lillahi wa rasulih. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan kelebihannya, yang benar dari Allah, yang salah kebodohan pribadi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.